Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan atau memaparkan materi dari video yang telah kami tonton. Yang pertama yaitu menjelaskan ulang video yang telah kami tonton. Menurut saya, video tersebut menjelaskan tentang kehidupan seorang petani yang bernama Pak Ateni. Beliau sudah menekuni pekerjaannya selama 30 tahun dan merasa senang dengan pekerjaannya. Dia menganggap petani adalah pekerjaan yang mudah. Dia beranggapan jika jadi petani, asalkan tanaman yang hijau dan subur itu sudah bagus, sedangkan jika pekerjaan lain, harus memikirkan beberapa aspek untuk menunjang pekerjaannya. Untuk Mas Adam, bagaimana tanggapannya tentang pertanyaan nomor 1 ini? Kalau menurut saya ya yang dikatakan Mas David itu betul. Terus sedikit tambahan bahwasanya Indonesia itu juga butuh sosok seperti beliau Pak Ngatenu yang maksudnya yang menekuni bidang pertanian dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian itu tidak begitu mudah ya, maksudnya ada beberapa cobaan-cobaan yang lain, misalnya seperti gagal panen atau diserang hama dan lain-lain. Tapi Pak Ngatenu itu berbeda, beliau memiliki prinsip bahwasanya kalau gagal panen atau diserang hama itu mulai dari awal atau ya sabar, tabah dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan yang telah membagikan rezekinya secara adil gitu. Baik, untuk pemaparan nomor 2, yaitu mengaitkan film dengan nilai-nilai Pancasila, akan dipaparkan oleh Zulfa dan Cindy. Menurut Zulfa, bagaimana pemaparan nomor 2 tentang mengaitkan film dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, menurut saya yang relate dengan nilai-nilai Pancasila dari film Muter Panguripan ini adalah sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya adalah mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa dan mengikuti perintah serta larangannya. Jadi nilai yang terdapat dalam film tersebut adalah sikap Bapak Ngatenu pada saat beliau mengalami gagal panen. Beliau itu menganggapinya dengan kesabaran serta menerima gagal panen tersebut dengan lapang dada. Dan beliau juga meyakini bahwa segala sesuatunya itu akan indah pada waktu yang tepat, karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia itu harus selalu berusaha dan biar Tuhan yang mengaturnya. Gitu, Fit. Jadi begitu. Menurut Cindy, bagaimana tentang nomor 2 pemaparannya? Menurut saya tentang kaitan film ini dengan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai kerakyatan. Karena nilai kerakyatan adalah nilai yang harus menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat. Nah, di sini para petani lebih mengutamakan rakyat, padahal menjadi petani itu amatlah susah. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan putih dengan latar belakang merah. Lambang ini menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia yang hidup rukun bersosial dengan satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Baik, untuk pemaparan nomor 3 tentang analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan petani di Indonesia akan dipaparkan oleh saya sendiri dan rekan saya Yana. Untuk nomor 3 sendiri, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani bukan hanya melalui pupuk ataupun benih bersubsidi, melainkan bisa melalui alat-alat produksi yang tradisional dengan alat modern. Misalnya, pemerintah dapat memberikan subsidi alat
aktivitas, yaitu traktor tangan untuk petani dalam satu lingkungan, dengan persyaratan petani harus menyewa dengan biaya murah untuk digunakan sebagai biaya perawatan, sehingga dapat dipakai jangka waktu yang lama. Untuk rekan Liana, bagaimana pendapat pemaparan nomor 3 ini? Oke, untuk kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur saat ini sudah membaik, diharapkan lebih cepat dan menjadi lebih baik lagi untuk wilayah pedesaan yang belum mempunyai infrastruktur yang baik. Dengan infrastruktur yang baik dan terjangkau mampu membuat logistik barang-barang konsumsi masyarakat dapat disalurkan dengan cepat dan hemat tanpa mengeluarkan biaya besar, dan akhirnya harga barang-barang yang dikonsumsi akan ikut turun dan inflasi pedesaan bisa menurun. Oke, saya kembalikan. Baik, untuk pemaparan nomor 3 tentang memberikan analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Cindy dan Zulfa. Untuk Zulfa, bagaimana pendapatnya tentang nomor 4? Oke, David, analisis dari saya yaitu yang pertama, alih fungsi lahan saat ini itu banyak menimbulkan kebingungan di tengah-tengah para petani. Bagaimana mereka akan menanam padi dengan hasil pertanian yang melimpah, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah itu melakukan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan, industrial, dan tempat lainnya. Kita sebagai petani memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah tentang peralihan melakukan alih fungsi lahan ini, karena dilihat dari tingginya jumlah penduduk yang semakin tahun semakin bertambah banyak, yang juga membutuhkan kebutuhan papan, yaitu rumah tinggal. Keduanya bertolak belakang karena semuanya membutuhkan lahan, dan akhirnya lahan untuk pertanian yang dikorbankan. Padahal sektor pertanian merupakan bagian terpenting dalam ketahanan pangan nasional Indonesia. Kemudian untuk solusi lahan sempit untuk para petani Indonesia adalah dengan melakukan praktek pertanian modern. Nah, kalau belum tahu apa itu praktek pertanian modern, jadi prakteknya adalah dengan menggunakan ilmu dan teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas proses sekaligus mengurangi input dari sumber daya alam yang digunakan, seperti lahan, air, dan energi. Dan terdapat 3 praktek dalam pertanian modern, yaitu yang pertama itu mesin. Jadi, menggunakan teknologi yang tepat guna untuk membantu para petani dalam mengolah hasil pertanian sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Namun, tetap memperhatikan harga teknologi agar ongkos yang dikeluarkan oleh petani itu tidak mahal. Kemudian yang kedua, ada rekayasa genetik, yaitu dengan cara melakukan riset dan penelitian untuk menemukan atau menghasilkan bibit unggul yang tahan hama dan cocok ditanam di lahan yang sempit serta memiliki masa tanam yang pendek, tetapi tetap menghasilkan produksi yang tinggi. Yang ketiga adalah sistem informasi, yakni pemerintah harus memberikan edukasi melalui kampanye. Bagaimana cara pengolahan padi yang benar dan dapat menyesuaikan dengan lahan yang ada sehingga dapat menghasilkan padi yang berkualitas. Kemudian juga memberikan pengetahuan bagaimana cara mengoperasikan teknologi canggih yang sudah dijelaskan tadi. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam sektor pertanian ini didominasi oleh generasi tua. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan gitu. Sekian, David. Baik, Zulfa, terima kasih. Cindy, bagaimana tanggapannya tentang pertanyaan nomor 4 ini? Beberapa faktor penyebab pemuda Indonesia kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian. Yang pertama adalah masalah lahan. Kebanyakan petani bertumbuh pada lahan-lahan yang ada di Jawa. Oleh karena itu, kita perlu memperluas pengetahuan kepada para pemuda bahwa tidak harus selalu bertumbuh pada lahan yang ada di Jawa. Yang kedua yaitu prestise sosial. Hal ini membutuhkan branding yang baik tentang pertanian, bahwa pertanian itu keren. Yang ketiga adalah banyak yang tidak terjun ke sektor pertanian karena berisiko baik dari sisi alam maupun harganya kan tinggi gitu kan. Terus yang terakhir adalah masalah pendapatan yang rendah dan kurangnya intensif dari pemerintah. Dan solusi untuk mendorong minat pemuda di sektor pertanian yaitu Kementerian Pertanian melakukan beberapa program aksi berupa penyuluhan pendidikan vokasi dan pelatihan mendukung pertumbuhan usaha petani milenial, serta
penyuluhan, juga penerapan digitalisasi pertanian dan yang lainnya. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi tentang video yang sudah kelompok kami lihat. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.